Saudara-saudari terkasih, salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-24, 12 September 2021. Inspirasi utama renungan ini adalah Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Ada dua bagian penting dari perikop ini, yakni pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, juga pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Dia. Setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus menjelaskan tentang penderitaannya dan syarat mengikuti Dia. Namun, tentang penderitaan Sang Mesias, Petrus menolak, bahkan tidak menghendaki hal itu terjadi, karena dalam benaknya Mesias bukanlah orang yang lemah, tetapi Dia yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan musuh dan menang atas segala tantangan, atas kesulitan, bahkan peperangan sekalipun. Atas kehendak Petrus ini, Yesus menghardiknya dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau berpikir tentang apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dikehendaki oleh Allah." Saudara-saudari, ada sepasang kekasih yang pergi bertamasya ke sebuah taman di tengah hutan. Ketika mereka sedang asik menikmati indahnya taman itu, ada suara pengumuman mengatakan bahwa ada singa yang terlepas. Semua pengunjung harus bersembunyi atau lari. Mendengar pengumuman itu, sang cewek mengajak cowok pacarnya itu untuk berlari. Namun cowoknya menolak karena ia percaya pada Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan. Dan pada saat singa itu datang, ketika semua orang sudah berlari, hanya dia yang ada di tengah taman, ia pun diterkam singa hampir mati. Ketika dalam perawatan, ia ditanya, "Kenapa engkau tidak lari?" Ia menjawab, "Karena saya percaya Tuhan pasti melindungi atau menjaga." Saudara-saudari terkasih, kalau kita merenungkan peristiwa yang terjadi dalam kisah singkat ini, kita menemukan bahwa sang cowok yang diterkam singa ini memahami atau percaya pada Allah yang menyelamatkan, namun ia tidak percaya pada peringatan Allah untuk lari atau untuk bersembunyi melalui suara pengumuman, juga melalui ajakan ceweknya. Dalam hal ini, ia percaya pada Allah yang melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang luar biasa, sementara suara peringatan atau ajakan untuk berlari tidak didengarkannya, tidak diindahkannya, karena ia tidak percaya itu juga adalah suara Allah. Namun sesungguhnya kalau ia mendengarkan bahwa itu adalah suara Allah, dia lari, maka ia akan selamat, atau ia luput dari terkaman sang singa. Begitupun Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Ia memahami Mesias yang berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Ia memahami Mesias yang perkasa, yang menang, yang jaya. Sehingga ketika Yesus berkata ia akan menderita wafat di kayu salib, ia tidak menerima itu. Bahkan ia tidak pernah mau mendengarkan hal itu dan melarang Yesus untuk mengatakan hal itu. Maka dengan ini kita pun melihat bahwa yang dikehendaki Allah adalah Mesias yang menyelamatkan dengan sikap penyangkalan diri dan rela berkorban. Berbeda dengan yang dikehendaki atau dalam konsep Petrus. Maka dengan ini saudara-saudari terkasih, secara sederhana kita semua sebagai orang beriman Katolik melihat atau diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Mesias, Sang Penyelamat itu, menyelamatkan kita melalui penderitaan, melalui penyangkalan dirinya,
melalui wafat di kayu salib. Allah yang besar dan agung merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu ia berpesan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena itu saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang dapat kita renungkan dari inspirasi firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan berkarya sesuai dengan kehendaknya untuk menyelamatkan kita, bukan menurut kehendak kita. Karena itu kita tidak perlu berputus asa kalau kita merasa masih belum mendapat jawaban atas doa-doa kita, karena Tuhan memiliki saat dan cara tersendiri untuk menebus, menyelamatkan, atau menyembuhkan kita. Dan yang kedua, dari perikop Injil hari ini pun kita diminta untuk menjadi rasul yang senantiasa menyangkal diri dan rela berkorban dalam kehidupan setiap hari. Menyangkal diri dalam hal ini berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebaikan orang lain, kebaikan sesama. Dan yang kedua, memiliki sikap rela berkorban seperti Kristus yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita, umat kesayangannya. Maka kita pun hendaknya memiliki semangat yang sama untuk rela berkorban demi kebaikan diri dan sesama dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati.